Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan saya Devi Pramudia. Hari ini kita akan mengadakan Intips, informasi kesehatan serba-serbi RSBP Batam. Berjumpa lagi dengan saya Devi, dan hari ini saya bersama Dr. Reza, dokter spesialis penyakit dalam. Halo dok. Ya. Apa kabar dok? Sehat, hari ini? sehat. Sehat, alhamdulillah. Dokter, mau nanya dong, DBD itu apa sih dok? Ya, jadi DBD atau sering yang kita dengar ya demam berdarah ya, demam berdarah denggi kepanjangannya. Ini merupakan suatu penyakit musiman, dimana kalau udah masuk mulai musim hujan, sekitar ya mungkin yang kita tahu ya, kalau udah masuk September, Oktober, November, Desember itu biasanya langsung yang namanya kasus DBD ini meningkat. Dimana demam berdarah ini disebabkan karena infeksi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, di mana nyamuk yang menggigit adalah nyamuk Aedes aegypti ya. Ini kasus sudah cukup lama dan sampai sekarang itu masih ada, di mana memang ya sifatnya musiman. Kalau udah mulai masuk musim hujan, di mana nyamuk banyak saat musim hujan dan kita jadi gampang terinfeksi. Jadi kalau seandainya kita ada keluhan demam 2-3 hari nggak sembuh, apalagi dijumpai dengan menggigil, sakit badan, apalagi dijumpai gejala khasnya berupa bintik-bintik merah, kita harus segera periksakan. Mungkin saja kita sudah menderita demam berdarah ini sendiri. Iya. Kalau untuk gejalanya itu biasanya apa sih dok awalannya dok? Tentu kan paling sering, yang paling sering dikeluhkan itu demam. Jadi kalau udah demam 2-3 hari, nggak ada perbaikan, udah makan paracetamol, obat demam, kok masih belum turun juga ya. Keluhannya nyeri-nyeri badan, apalagi dijumpai ada bintik-bintik merah di tangan, di kaki, di badan, langsung kecuriga, mungkin demam berdarah. Makanya untuk penekan diagnosanya harus melakukan pemeriksaan laboratorium di rumah sakit, di mana kita akan melihat nanti penurunan nilai trombosit. Nah, baru kita curigai memang si pasien ini menderita demam berdarah. Nah, kalau seandainya nih dok, kan saya dulu pernah demam berdarah juga. Nah, terus bisa nggak sih kalau seandainya nanti sewaktu-waktu dia bakal balik lagi? Nah, karena ini sifatnya infeksi, tentu kita bisa terinfeksi kembali. Itulah pentingnya nanti pengelolaan pencegahan, gimana kitanya supaya jangan kena demam berdarah. Dulu sudah digaung-gaungkan ya, jadi 3M namanya, 3M, menutup, mengubur, menguras. Tapi sekarang kayaknya udah mulai didengar lagi, nggak tahu kenapa ini. Biasanya itu kalau zaman udah mulai masuk musim hujan itu udah mulai itu di TV-TV ya, di TV-TV, ayo kita 3M, menutup. Jadi menutup mana-mana yang kemungkinan untuk ini bisa air tergenang, misalnya ada ember atau ada pot bunga atau apa, supaya jangan tergenang airnya, tutup. Kemudian menguras, dalam artian menguras bak mandi supaya jangan timbul jentik nyamuk. Kemudian mengubur, jadi mengubur benda-benda yang bisa menyebabkan tergenangnya air, karena kuncinya kan tergenangnya air. Kalau air tergenang, tentu bisa jadi tempat nyamuknya tumbuh hidup. Kalau nyamuknya hidup, ya udah menggigit kita jadi kena demam berdarah. Iya, itu pentingnya seperti itu. Kalau untuk penularannya sendiri itu seperti apa ya dok ya? Nah, kenapa kita bisa kena? Penularannya seperti saya bilang tadi melalui nyamuk. Tapi bukan sembarang nyamuk ya, dia nyamuk Aedes dia itu. Jadi nggak semua nyamuk sih sebenarnya yang menyebabkan si DBD ini demam berdarah, karena kan nyamuk nanti membawa virus ya, si demam berdarah itu sendiri, di mana virusnya berkembang di dalam tubuh nyamuk. Ketika nyamuk menggigit manusia, maka dia akan masukkan virus itu, sehingga si penderita tadi bisa kena DBD. Nyamuknya itu pun sendiri Aedes. Gampang sih kita ngelihatnya kalau kita melihat nyamuk ada kayak garis-garis putih di badannya, itu tetap nyamuk Aedes. Jadi hati-hati kalau digigit itu, bisa aja kemungkinan kita kena demam berdarah. Dan bedanya memang nyamuk Aedes ini sendiri, dia hanya suka berkembang biak di air yang jernih. Di air yang jernih, beda dengan nyamuk yang lain ya. Jadi air yang jernih, makanya kalau ada air yang jernih tergenang, bisa kemungkinan tempat dia nanti untuk berkembang biak. Seperti itu. Terus kalau seandainya nih, misalkan saya DBD, terus apakah nanti bisa menular ke rekan saya atau keluarga saya selanjutnya?
Penularan demam berdarah itu hanya melalui gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk. Iya, gigitan nyamuk dalam artian kita yang sudah menderita demam berdarah, di dalam tubuh kita ada si virus. Ketika tubuh kita digigit lagi oleh nyamuk, si nyamuk Aedes tadi, maka nyamuk itu akan membawa si virus dari tubuh kita, dan apabila digigit ke tempat lain, dia akan menularkan ke orang lain. Seperti itulah bentuk penularannya. Makanya salah satu pencegahannya, kita putus rantai penularannya melalui seperti yang tadi. Jangan sampai nyamuknya berkembang biak. Kalau nyamuknya nggak berkembang biak, nggak akan tertular ke yang lain. Bukan dengan cara yang hanya seperti itu dia penanganannya. Emang kalau DBD itu bisa menyebabkan kematian ya dok ya? Dari pengalamannya dok? Kalau dia demam berdarah ini kan sama seperti penyakit yang lain ya, ada derajatnya. Dari ringan, sedang, sampai berat. Tentu kalau seandainya kita sudah didiagnosa dari awal, penanganannya lebih bagus, tentu kan hasilnya juga akan lebih baik. Tapi kalau seandainya kita tidak aware, kita tidak melihat ini demam berdarah, sudah dalam keadaan sudah memburuk, udah jelek keadaan pasien, itu kan bisa menyebabkan kematian. Karena di awal-awal juga saat pertama kali dunia mengetahui ada kasus demam berdarah ini, tingkat kematian cukup tinggi. Tapi seiring dengan waktu, dengan berjalannya dengan ilmu pengetahuan, pengobatannya juga cukup mumpuni. Sekarang alhamdulillah untuk demam berdarah kita bisa menangannya dengan baik dan benar. Iya dok ya. Mau nanya lagi dok, kalau ibu hamil ataupun ibu menyusui itu nanti bisa tertular nggak? Misalkan nih ibunya ini lagi menyusui, ibunya itu bisa menularkan ke anaknya nggak kira-kira itu dok? Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau dia nular ke anaknya misalnya menyusui enggak. Tapi kalau dia tergigit nyamuk gigit ke anaknya bisa. Kuncinya adalah gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk. Iya, gigitan nyamuk. Makanya kalau kita supaya nggak tertular DBD, kita jangan sampai gigit nyamuk, jangan sampai tergigit nyamuk. Makanya pencegahannya itu putus rantai penularannya, dan ya cegah diri kita jangan sampai tergigitan nyamuk. Mungkin dengan pakai baju panjang atau pakai lotion anti nyamuk supaya saat musim hujan ya, supaya kita jangan digigit nyamuk. Oh gitu. Iya. Berarti kalau untuk pencegahan selain dari yang udah dibilang 3M tadi tuh dok, itu seperti apa lagi dok untuk imun tubuh kita sendiri? Nah tentu kan kita tidak akan bisa sakit kalau daya tahan tubuh kita naik ya. Jadi kalau sudah mulai masuk musim hujan, udah kita harus mempersiapkan diri. Mungkin dengan minum vitamin, jaga kesehatan, jangan terlalu cepat lelah lah gitu kan. Jadi cukuplah istirahat. Jadi supaya kita jangan daya tahan tubuh kita jangan turun. Kalau daya tahan tubuh kita turun, digigit nyamuk, ya udah selesai kena demam berdarahnya. Kalau daya tahan tubuh kita naik, ternyata digigit nyamuk misalnya kan, tentu kan ada mekanisme tubuh kita yang akan melawan si virus tadi, sehingga dia tidak berkembang menjadi demam berdarah. Begitu. Untuk yang lainnya dok nih, apa sih dok? Misalkan saya kan udah lama nih kenanya, terus kalau seandainya sewaktu-waktu nanti kena kembali, terus nanti saya masuk rumah sakit, terus nanti pencegahan yang harus saya lakukan selain dari rumah sakit apa aja dok? Tentu ya tetap kita galakan 3M tadi, itu yang harus diingatkan terus menerus. Jadi emang menutup, mengubur, menguras, bahkan menaburkan jentik untuk bubuk abate yang untuk mematikan nyamuk, itu harus tetap dilaksanakan terus menerus. Karena dengan melaksanakan seperti itu, tiap kali masuk musim hujan, maka mudah-mudahan penyebarannya bisa kita kurangi. Selain itu ya mungkin dari diri sendiri ya, jaga kesehatan, minum vitamin, kalau perlu pakai lotion anti nyamuk, gitu, lotion anti nyamuk, kemudian pakai baju panjang kalau mau tidur supaya jangan digigit nyamuk. Dan ingat, satu lagi, demam berdarah ini, nyamuk Aedes ini dia biasanya aktif di pagi hari. Di pagi hari. Sekarang jam berapa sampai jam berapa? Secara pagi jam 8 sampai jam 10. Saat belum panas-panas tuh demam berdarah, nyamuk Aedesnya lebih aktif. Makanya banyak terkena itu pada anak-anak atau orang pekerja yang di tempat kerja. Gitu, seperti itu. Jadi emang ketika saat kita lagi aktif ya mungkin kita bisa pakai obat anti nyamuk atau pakai baju panjang lah kalau kita emang beresiko kena demam berdarah. Berarti separah itu ya dok ya, kalau seandainya kita terkena nyamuk Dengue ini, terus kita kena DBD jadinya separah itu sampai mengakibatkan kemeninggalan. Tentu kan kalau daya tahan tubuh kita bagus, baik, kita kena demam berdarah tidak akan separah yang kita harapkan. Betul, saya juga pernah kena demam berdarah ya, jadi saya tahu rasanya gimana gitu kan. Karena semua orang biasanya sih pasti kan pernah kena demam berdarah. Tapi emang levelnya kan ada seperti saya bilang tadi ya, 1, 2, 3, dan 4. Tentu kita jangan harap sampai ke level 3 atau level 4 di mana yang level yang lebih buruk. Dengan penanganan yang baik,
diagnosis yang lebih dini, yang lebih bagus, tentu hasilnya juga insya Allah akan lebih baik, tidak akan membahayakan jiwa. Itu pentingnya kuncinya. Jadi kalau emang udah kita ada keluhan demam 2-3 hari, 4 hari, nggak turun-turun demamnya ya, cobalah segera diperiksakan. Iya, Nah, apalagi lagi musim hujan, coba diperiksakan, apalagi ada bintik-bintik merah di badan, segera diperiksakan. Kalau emang demam berdarah dan emang harus dirawat, ya sebaiknya dirawat di rumah sakit supaya ada penanganan lebih lanjut, supaya dia jangan lebih menjadi berat penyakitnya, seperti itu. Untuk kadang kan untuk orang awam nih, untuk anak-anaknya tuh kadang yang dia cuma demam 3 hari, 2 hari, itu demamnya turun naik itu kadang mereka nggak dibawa orang tua. Iya, itu makanya itulah kita pentingnya sekarang ini ya podcast ya, biar tahu gitu kan, betul. tentang bahayanya demam berdarah. Dengan harapan dengan adanya ini kita ngerti, oh ternyata demam berdarah itu seperti ini ya gitu. Kalau emang udah ada keluhannya, apalagi ada bintik-bintik merah, ya sebaiknya segera diperiksakan ke rumah sakit untuk melihat ada nggak benar ini demam berdarah. Karena kalau seandainya ada, ya tentu bisa ditindaklanjuti lebih lanjut supaya dia jangan makin memburuk nantinya. Ada lagi dok yang lain kita bahas dok ya? Ya mungkin itu saja sih pesannya sih ya, memang ya tetap dalam mencegah demam berdarah kita harus tetap 3M tadi, seperti yang saya bilang tadi ya, menutup, mengubur, menguras. Bahkan ya ada lagi 3M plus sih katanya sih, untuk mengubur plus, menguras, menambahkan bubu abate untuk mencegah penyebaran, perkembangbiakan nyamuk Aedes, supaya kita bisa memutuskan rantai penularan dari demam berdarah ini sendiri, supaya saat masuk musim hujan kasusnya juga bisa dibilang lebih rendah lah. Diharapnya seperti itu. Iya, mungkin itu aja ya. Iya, baik. Marilah untuk kita semua menerapkan 3M. Mengubur, menutup dan menguras. Marilah, baiklah untuk podcast hari ini kita selesaikan ya dok ya? Ya. Baik, terima kasih buat para sahabat sehat. Salam sehat dari kami semua.